Hai everyone, what's up? Bagaimana kabarnya? Sudah game week 35 plus. Sangat luar biasa. Yang kaget sama Antonio mana? Oke guys, sekarang di episode untuk kita bahas FPL di game week 36 plus, di mana kita akan bahas ada 3 segmen. Segmen pertama kita akan segmen review, di mana kita kembali akan pilih the highest dan the lowest dari kita berempat. Dan kalian bisa lihat tim kita seperti apa dan apa yang akan kita lakukan. Di segmen kedua, nanti kita juga akan bahas judulnya Find the Hidden Sword, di mana kita akan mencoba mencari nih sword mana sih yang sebenarnya tersembunyi gitu, kayak Antonio sekarang gitu. Kita coba mencari ya. Dan segmen 3 kita akan bahas rotasi City, di mana kita sebelumnya juga kita udah ngomong bahwa City itu sangat worth it banget untuk triple attack dan sudah dibuktikan di game week ini ya. Jadi kita berharap triple City terus bisa mengalir poin-poinnya untuk kalian semua. Oke, let's start it at first segment review. Di segmen review ini akhirnya gue bisa menjadi the highest dengan 48 poin. Dan nanti the lowest-nya ada Stephen dengan 24 poin. Ini belum tanding. Kasih tau MU belum tanding. Oh iya. Ini MU belum tanding ya guys. Satu. Punya MU. Oke, so mulai dari gue dulu lah ya. The highest ini gue melakukan 2 transfer minus 4. Di mana gue transfer out Son dan Jimenez. Transfer ininya Antonio dan Vardy. Sebenarnya Antonio gue nggak expect ya 4 gol kayak gini ya. Ini terlalu menggila. Karena gue waktu itu mau transfer itu antara 2 pilihannya. Antara masukin Greenwood Sterling atau Vardy Antonio. Cuman karena memang Greenwood ini naik terus harganya, jadi duit gue nggak cukup. Jadi terpaksa pilihannya ya Vardy dan Antonio, karena gue nggak berani untuk minus 8 gitu. De Bruyne dibuang gitu, gue nggak berani lah. Cuman ya expect-nya sebenarnya gue Vardy itu menggantikan gol Jimenez aja, tapi ternyata ya kalau dihitung-hitung Son sama Jimenez itu bisa 20 poin, tapi gue dari Antonio Vardy dapatnya 33 poin. So it's very worth it transfer buat gue. Dan kenapa gue pilih Antonio, ini penting teman-teman. Gue pilih Antonio sebenarnya karena based on fixture. Fixture dia itu kedepannya lawan Watford juga dan ada lawan Aston Villa. Jadi ini bisa buat long term play gue. Dan Antonio itu dipasang di striker. Back alasannya sama kayak kemarin, kenapa Martial gitu ya daripada Rashford. Ya karena di sini Antonio midfield, setelah nyetak gol dia dapat lebih banyak poin. Kalaupun clean sheet ya gue nggak berharap clean sheet dari West Ham sih sebenarnya. Dapat poin juga. So itu dari gue. Nah cuman sebelum kita ke lowest nih si Evan, gue menarik juga karena Evan ternyata pakai chip ya Evan ya. Lu pakai free hit nih. Dan poinnya 45 sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau hitung minus itu ditambahin di skor di game week itu, sebenarnya the highest bukan gue 48 karena 48 kurang 4 kan jadi 44. Jadi harusnya Evan ini 45 poin. Gitu. Pan, coba dari lu Pan. Cukup gagal sebenarnya free hit-nya. Cukup gagal ya? Cukup gagal, soalnya kan wildcard gue pertama, wildcard gue yang week 31. Gue dapat berapa poin? 70-an sampai 80-an poin. I see. Tapi kalau gue lihat ini, kenapa lu bisa pakai Sterling, Van? Oh, itu Anda, terima kasih. Saya menyampaikan hasrat Anda yang tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan ya. Gue ngomong waktu itu kayak Evan, gue tuh pengen banget Sterling, tapi gue nggak berani minus 8. Karena gue takut kesusul. Gak cuma di chat, Ton. Video kita yang terakhir yang game week sebelumnya ini, kan kita semua ngobrol kan, kalau mau pilih 3 City, itu siapa 3. Ya. Sterling tuh paling banyak kita pilih, cuma squad kita strukturnya nggak mendukung buat punya Sterling. Buat beli Sterling, betul. Evan ini free hit, jadi bisa dia. Iya. Dan Van, kenapa lu free hit minggu ini? Kayak mau sombong aja sebenarnya di lu sama lu semua. Gue masih punya free hit, gue punya best boost, gue punya triple captain. Ya, bener nggak? Keren banget kan gue bisa sombong. Cuman terlepas dari pengen sombong, ada beberapa kegalauan yang kayak misalkan gue punya Ing. Striker gue tuh cuma Rashford, Ing sama Connolly.
Kanali gue nggak yakin. Terus kiper gue De Gea, gue nggak mau kebobolan sama Ings. Iya nggak? Iya. Poinnya. Terus ngapain gue pakai Ings sama si Tonolinya gitu? Gue punya pakai Rashford doang gitu. Ya mau nggak mau kan, gue butuh Vardy ataupun apapun ya. Gue cari-cari lah. Di mid gue punya, intinya kalau gue nggak trade, gue harus minus gede. Dan ini kita masih 3 pemain tersisa ya. Fernandes, Martial, Greenwood. Kalau di gue De Gea, Fernandes, dan Rashford. Oke, nah next kita akan coba ke the lowest. Saya nggak mau tawa. Saya udah bilang saya nggak akan tawa sama yang lowest kali ini. Ya. Jangan ya. Ini kita harus prihatin guys, karena takut karma. Evan ini membuat keputusan transfer yang luar biasa bijak. Soalnya kemarin saya 9 poin, terus saya diketawain sakit, jadi saya merasa kalau ada yang lolos kalau usah diketawain lah. Yang di sini Siap. Bagaimana, Pan? Aduh. Gini, kan video sebelumnya gue pernah bilang ya, ada keputusan bijak yang outcome-nya nggak sesuai. Iya. Kalau ini harus diakui, keputusan gue gak bijak sama sekali sih. Dan ekspektasi outcome-nya? Ya sesuai gitu, memang keputusan gue gak bijak, jadi output-nya jelek ya, ya memang banyak kesalahan gitu ya. Sebenarnya poin gue jelek ini, gue udah merasa, jadi ini tuh akumulasi kesalahan dari gue game week 31 wildcard. Jadi sejak restart ini mulai, gue mulai dengan bagus tuh. 2 game week pertama gue hampir 200 poin dalam 2 game week. Free hit dan wildcard ya, Wildcard ya. Setelah itu gue wildcard. Nah di wildcard itu sebenarnya di wildcard itu aja gue udah salah konsep. Harusnya gue nyadar di wildcard itu kalau formasi yang paling benar adalah formasi 5 gelandang. Kenapa? Karena sekarang diamond-nya permatanya FPL tuh di gelandang nih. Kita cuma bisa milih 5 gelandang. Gua rasa kalau kita bisa milih 10 gelandang, kita 10 gelandang, benar nggak? Mahrez, De Bruyne, Sterling, Foden, David Silva, Bernardo Silva, Bruno, Martial, Pulisic, Willian, Antonio, Salah, Mane. Bisa 10 gelandang tuh kita 10 gelandang. Gitu. Jadi harusnya kita punya slot 5 gelandang ini dimaksimalin. Entah kenapa gue milih 3-4-3 waktu gue wildcard. Jadi gue keep DCL dulu. Gue keep Calvert-Lewin, Rashford, sama Jimenez. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, waktu gue wildcard, gue tuh bertekad. Oke, sekarang saatnya gue ngejar ranking. Gue lepas De Bruyne, yang adalah shield gue saat itu, dan gue keep Salah. Karena gue yakin kalau orang-orang mulai jual Salah, gue gak usah ngapa-ngapain, Salah gue tuh bakal berubah dari sebuah shield jadi sebuah sword. Ya. Saat gue jual De Bruyne, jarak antara pertandingan mepet, dia lawan Chelsea, terus FA Cup, terus lawan Liverpool. Jadi buat gue itu keputusan yang bijak jual De Bruyne. Dia bakal seminggu tanding 3 kali versus Chelsea, FA Cup, Liverpool. Pengen ngomong kasar nih gue. Bagus dia. Ngepoin terus bikin gue ketinggalan. Karena lu udah jual. Nah, salahnya gue adalah gue kurang sabar. Gue udah bertekad Salah itu bakal jadi pembeda gue. Malah gue jual Salahnya demi dapat De Bruyne lagi. Gue waktu wildcard gue udah punya konsep nih, pembeda gue Salah, gue gak butuh shield. Baru 2 game week gagal, gue jual Salahnya jadi De Bruyne. Dan Salahnya 18 poin. Terus kan gue udah bertekad ya, gue mau ngejar ranking. Kalau gue mau ngejar ranking, harusnya yang gue beli bukan De Bruyne, harusnya yang gue beli Sterling. Gue bilang ini di video terakhir kita kan. Iya. Kalau gue punya uang, gue akan beli Sterling, Mahrez, Gabjes. Masalahnya congor doang nih gue nih. Gue pengennya begitu, gue belinya De Bruyne. Last week, gue transfer Ton. Gue udah bilang di video dari lama, gue mau bench boost. Maka Ngakia ini suatu saat bakal gue jual. Iya. Gue bingung kenapa gue mau ngejar ranking. Kalau mau ngejar ranking, itu lu belinya gelandang atau striker. Udah jelas-jelas kan yang poinnya gede tuh 18, 20 itu pasti gelandang atau striker. Betul. Gue malah jual Ngakia, beli Lucas Digne. Gak tahu kenapa gue beli. Kenapa, Pen? Itu kenapa, Pen? Mungkin karena ini nggak sih? Karena mepet transfer deadline, jadi harus cepet-cepet ya membuat keputusan ini, ya. Sekarang gue udah pengen bikin keputusan lagi nih buat next game week ya. Belum beres, Pen, recordingnya kita belum beres. Jangan buat keputusan dulu ya. Oh iya, tapi maksud gue gini.
gue bukan orang yang bakat main FPL, gue bukan orang yang bisa nonton pertandingan sepak bola dan mengerti gitu. Jadi gue banyak mengambil keputusan berdasarkan statistik dan ketenangan. Mengambil keputusan tuh harus tenang gitu ya, nggak rusuh gitu ya. Gue ini sebenarnya pengen FPL berhenti dulu nih seminggu. Biarin gue mental aja, mental. Mentalnya nggak bisa gue. Gue salut banget sama semua orang yang rankingnya bagus ya. Mau nasional atau mau overall atau mau di mini league atau gimana ya. Mereka bisa gak kejar tuh, mereka hebat banget sih, mentalnya luar biasa sih fokusnya. Gue nih, gue posisi ngejar loh. Kayak gue mau planning buat 36. Gue tuh pengen break dulu 5 hari, gue ambil semua data yang ada, berpikir dengan tenang, big picture-nya strategi gue nih kayak gimana. Gak bisa. Nanti malam, besok malam udah mulai lagi game week 36. Iya, bener. Ini sekarang gue beli Digne nih. Gue bingung kenapa gue beli Digne, kenapa gue beli back mahal. Contoh lain big picture tuh ya. Gue waktu wildcard, gue punya De Gea, Rashford, Bruno. Itu gue sesali langsung. Karena gue mau triple attack MU gak bisa karena punya De Gea. Ya, karena kipernya MU ya. Ya, di game week 32 gue minus 8. Gue minus 8 biar gue bisa triple attack MU. Kipernya gue ganti De Gea. Kenapa gue ganti Fernandes? Kenapa gue ganti Ederson? Sekarang gue mau triple attack City gak bisa karena kipernya Ederson. Itu kan kesalahan yang sama ya. Nah, aduh. Jadi kalau game week ini gue poinnya 24, gue nggak akan terima ya. Gue nggak akan berkelit. Waduh, ini gue nggak beruntung nih. Keputusannya bijak nggak? Memang ini semua keputusan gue nih. Gue rasa keputusan gue yang bijak dan gak menghasilkan itu cuma 2. Pulisic dan De Bruyne. Walaupun De Bruyne pun setengah-setengah ya, karena harusnya gue gak punya shield nih, harusnya gue punya sword nih. Tapi De Bruyne itu, 2 pertandingan terakhir, City tuh bikin 10 gol. Berapa return De Bruyne? 1 assist dari 10 gol City. Itu bisa gue bilang gue kurang beruntung. Masa City bikin 10 gol, De Bruyne cuma 1 assist. Pulisic ditarik lawan Sheffield, terlepas dari eye test yang gue gak ngerti ya. Gue nonton juga, posisi dia bagus, tapi entah kenapa dia gak dapet bola. Tapi terlepas dari 2 pemain itu, memang semua pemain gue jelek, dan ya gue layak dapat segini gitu, kalau dengan segala kekacauan dan ketidakbecusan pengambilan keputusan gue akhir-akhir ini. Oke. And that's it guys, itu untuk review kita. Semoga kalian banyak belajar juga dari pengalaman kita. Dan next kita akan kita akan review segmen 2, Find the Hidden Sword. Oke, kita mulai ngomongin segmen 2 ya, The Hidden Sword. Ini gue dikasih topiknya biar gue bisa nanya ke Tony kenapa punya Antonio. Feeling gue sih begitu doang. Nah, oke, sebelum gue nanya kalian nih, gue tertarik sebenarnya nih. Karena buat gue pribadi, yang namanya Hidden Sword tuh gak ada. Tadi gue udah bilang, swordnya tuh gak hidden, swordnya tuh ada di sana. Tapi banyak banget. Tadi ngomongin gelandang aja ada 13 kan ya, Tony? Ya. Willian, Pulisic, Bruno, Martial, dan kawan-kawan itu semua gelandang City, Antonio tuh udah belasan. Kita belum ngomongin striker. Vardy pengen top score, Danny Ings, Aubameyang, Harry Kane gitu kan ya. Buat info kalian nih, musim lalu 4 pertandingan terakhir calon top score siapa aja sih? Auba, Mane, Salah, Kane kan. 4 pertandingan terakhir mereka berempat itu nyetak 3. Oh iya, Vardy. 4 pertandingan terakhir mereka berempat tuh musim lalu nyetak 13 gol dan 3 assist atau 4 assist total. Jadi memang akhir-akhir nih race ke Golden Boot nih bikin pemain-pemain bikin gol makin banyak. Nah, jadi buat gue Hidden Sword tuh gak ada. Tinggal udah ada di sana. Masalahnya tuh bukan Hidden Sword-nya siapa, tapi gimana kita milih dari pool orang yang banyak ini di waktu yang benar. Menurut gue gitu. Nah, itu pertama ya, itu poin pertama. Poin kedua, ini udah makin akhir musim nih. Gua rasa kita udah bisa ngelihat ada tim-tim yang masih punya sesuatu untuk dipertahankan, ada tim-tim yang ya udahlah gitu ya. Ya. Itu juga yang gue sesali, dan gue rasa makin sini statistik tuh makin berkurang gunanya. Ini udah titik di akhir musim di mana yang namanya kenyataan di lapangan itu udah makin beda sama angka di atas kertas gitu ya. Kalau karena itu bola suka kan?
Ya, Bola kan karena itu gitu. FPL ya. Ya, sekarang lu bayangin, minggu ini siapa aja pemain yang poinnya di bawah 3? Salah, Mane, De Bruyne, Willian, Pulisic, Kane, Liatin mirip. Aubameyang. Ya, itu semua di bawah 3 ya. Kapan lagi itu terjadi, betul nggak? Ya. Kapan lagi dalam satu minggu yang sama, Salah, Mane, De Bruyne, Willian, Pulisic, Aubameyang, Kane itu semua di bawah 3. Cuma sekarang aja kan. Nah, jadi statistik nih kalau akhir musim 3 pertandingan terakhir, 4 pertandingan terakhir memang udah gak guna. Bournemouth yang kalah terus bisa menang lawan Leicester karena pengen selamat dari degradasi. Crystal Palace tuh udah kacau. Nih ya, ada 4 tim yang mau gue sebut yang udah gak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Crystal Palace, Everton, Newcastle, Norwich. Norwich tuh udah terdegradasi. 3 tim lain tuh udah, inilah kenapa gue nyesel, ngapain gue ambil Dicknya. Dia kan Everton ya. Everton mau menang, mau kalah, ya udah gitu. Gak ngaruh lagi gitu. Gue punya back Lascelles buat apa? Tim lain tuh masih punya sesuatu yang diperjuangkan. Southampton walaupun posisinya udah nggak bisa berubah, tapi mereka masih punya Danny Ings yang bisa jadi golden boot. Gitu ya. Nah, karena data statistik ini makin nggak berguna dan selama ini gue main FPL modal utamanya itu, gue mau nanya ke kalian sebenarnya nih. Jadi menurut kalian bertiga, apakah masih ada the next Antonio nih yang buat gue udah gak ada ya, yang buat gue udah tuh lu tinggal pilih aja, cuma kapan keberuntungan lu jatuhnya gitu. Tapi siapa tahu di mata kalian ini masih ada Antonio 2.0 gitu di sisa 3 match terakhir ini. Kalau ada, siapa dan kenapa? Gitu. Coba kalian satu-satu lah, siapa? Tony dulu? Boleh. Kita sambil lihat next fixture lah ya, supaya enak nih kita ngobrolnya. Karena next fixture kalau gue lihat ada beberapa memang, kalau kita ngomongin prediksi skor aja gitu ya, simple prediksi skor aja, pasti ada 3 match yang akan jadi lumbung gol. Pertama Chelsea Norwich. Kedua City Bournemouth. Yang ketiga pasti MU Palace. Itu dari gua. Pasti ada 3 skor yang memang kalau kalian tanya-tanya atau lihat prediksi skor itu pasti gede lah skor. Nah, yang menarik adalah di sini di Chelsea. Di Chelsea itu kan kemarin dia kalah 3-0 ya. Nah, padahal expected goals Chelsea itu 1 malah. Harusnya Chelsea bisa nyetak 1 gol. Nah, kalau kita lihat dari defense-nya Chelsea kemarin itu banyak banget dieksploitasi sama sayap kiri dan kanannya. Chris James expected itu goals-nya 1,2 ton. 1,2 ya Chelsea. Lebih kan? dari 1 berarti. Yeah. Berarti harusnya gol itu. Cuman somehow nggak gol lah. Terlepas dari luar biasa defense-nya Sheffield dan Henderson, memang penyerangan Sheffield itu ke sayap Chelsea efektif banget. Dan James, di mana James dan Willian itu sayap kanan kan, 2 gol itu berasal dari sana. 1 gol lagi dari kiri, di mana dari Aspi. Nah, kalau gue lihat itu nggak akan menjadi kendala ya untuk Chelsea melawan Norwich. Karena Norwich ini menjadi satu tim yang cukup lemah attack-nya. Karena sejak restart dia baru nyetak 1 gol. Sejak restart 1 gol doang. Itu pun ke Watford. Dia tuh udah dipastiin degradasi. Sekarang udah. Sudah. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau kata Karena gua, ya mungkin nggak akan masuk tim inti, mungkin dia akan nyoba-nyoba sih, atau udah kalah juga bro gitu aja. Kita coba rotasi mulai mungkin. betul. Ya siapa tahu. Tapi kan Chelsea masih ada tujuan nih yang tadi Evan bilang. Chelsea itu tim yang tujuannya itu untuk menjaga top 4. Jadi 3 poin. Betul. Nah, itu penting banget buat Chelsea nyetak gol. Dan buat gua, Willian sama Pulisic tetap perlu. Itu jangan dijual teman-teman. Buat teman-teman yang punya duet itu jangan dijual aja. Kalau mau jual next-nya. Nah, itu dari gua Chelsea. Tapi kalau misalnya mau ditanya the next Antonio, gua rasa sih memang nggak ada juga. Nggak akan ada yang kuat. Kecuali Sterling. Gue yakin, gue pengen banget sih punya Sterling, nggak tahu kenapa. Dari minggu kemarin kan ya. Karena kalau nanti kita coba bahas juga di segmen 3, kan ada ya jadwal rotasi City tuh. Sterling itu menjadi satu-satunya lah, salah satu dari 2 pemain City yang main 90 menit berturut-turut. Dan gue yakin pun FA itu Pep itu pasti akan nurunin tim inti, tapi nggak akan melepas City lawan Bournemouth ini. Karena sekarang Sterling bisa jadi kandidat top skor. Meskipun baru 17 gol, tapi lawan City itu mudah. Kita bisa lihat di sini. 3 next-nya itu adalah lawan Bournemouth, Watford, dan Norwich. Di mana ini 3-nya tim yang udah ada di zona degradasi. Gitu. Ton, gue mau respon sedikit yang lu bilang dari tadi ya. Boleh.
Kan lu bilang tadi kalau lu prediksi skor yang akan skornya besar adalah Chelsea Norwich, City Bournemouth, sama Crystal Palace MU. Tapi di balik itu ada caveatnya juga nih kalau kata gue. Contoh nih, kita harus ingat tanggal 18-19 itu akan ada FA Cup semifinal. 18-nya tuh City Arsenal, 19-nya tuh Chelsea MU. Ya. Ya. Berarti Contoh nih dari MU dari 17 ke 12 cuma 2 hari 19. Ya. Iya. Cuma kurang dari 48 jam kan ya. Nah, sekarang gini. Misal MU lawan Crystal Palace nih. Babak pertama dia udah unggul 2-0. Kemungkinan Palace comeback berapa sih gitu kan ya? Iya. Kebayang nggak kalau kita jadi Ole udah 2-0, ya udah aman. Ini Bruno, Martial, Greenwood, Rashford tuh sekarang saatnya istirahat. Karena 2 hari lagi udah bakal tanding lagi. Betul ya? Sama City lawan Bournemouth nih. City tanggal 16 tanding. Nanti semifinal FA lawan Arsenal tuh tanggal 18, ya kan? Cuma 48 jam juga nih waktu istirahatnya. City lawan Bournemouth babak pertama 3-0. Babak kedua, feeling gue tuh udah ditarik-tarikin tuh pemain-pemain yang terutama yang kayak KDB, yang kayak gitu ya. Feeling gue kalau kayak David Silva tuh masih bisa main 90 menit lah. Tapi kayak KDB ini bakal tarik-tarikin karena dia bakal mikirin FA Cup. Ya. Sama dengan Chelsea juga nih. Chelsea yang istirahatnya paling jauh, tapi kan dia juga pengen dapat gelar nih. Iya. Jadi, apakah pertandingan itu akan banyak gol? Gue sih ragu ya. Feeling gue gol maksimum 3, udah gitu udah stop sih. Mereka juga bakal simpen tenaga buat FA Cup, terus lanjut lagi game week 37 berikutnya. Gitu, Tom. Ya, 3 udah cukup besar sih buat gue sih. Apalagi kalau dicetak sama satu pemain kan? Nah, iya. Oh, ya udah, oke. Itu kurang lebih berarti dari lu ya, itu Chelsea dari pilihan Pulisic jangan dijual, sama apa tadi? City, City. Sterling itu penting. Oke. Evan, Zo, ada komen lain? Coba Evan, kira-kira gimana? Buat gue Chelsea Barkley. Nggak mau jual dia. Nggak mau jual. Secara eye test kan, kalau gue secara eye test. Oke. Kalau kemarin kan memang karena ya memang sudah sesuai prediksi kan, kemarin di video kita mention Sheffield udah mulai balik nih, defense-nya udah mulai full team lagi. Ya, Sheffield ya. Terbukti solid banget gitu sebelum pasti dia udah mulai hilang. Lundstram, apalagi sih? Basham, O'Connell, ya. O'Connell, terus Henderson sempat nggak main gitu. Kan hancur-hancuran tuh dibantai. Jadi terbukti kalau memang full team oke gitu. Jadi ya udah. So far gue merasa aman ya karena sudah bukan DMF-nya Chelsea itu Jorginho, jadi Barkley gue bisa berkeliaran bebas. Gue jadi penasaran, Van, ini jadi gue lagi jadi lihat nih Barkley 4 pertandingan terakhir Barkley 4-4-nya starter ya. Gak nyadar loh gue. Kovacic sama Loftus-Cheek yang jadi cadangan. 4-4-nya starter, tapi 3 kali diganti dia. Selalu. Pasti. 3 kali diganti, 1 gol, 1 assist. Ternyata shootnya 8 loh, lumayan ya Barkley ini ya. Kayak apa ya, kayak dipersiapin buat nanti lawan MU gitu, lu main gak usah. Cuman ya. Iya. Gue gak nyangka, Van, ya inilah ya kelebihan kalau lu nonton semua pertandingan bola ya, kan si Evan ini tukang begadang nonton bola, gue sih nggak kuat ya. Ternyata Barkley ini setiap match rata-rata 2 shot ya. Untuk ukuran gelandang tuh oke. Oke banget. Dan setiap match rata-rata 1 chance created. Lumayan ternyata ya. Gue gak nyangka nih Barkley. Kalau Evan itu tapi harus nanya gimana? Liverpool. Itu 1-1 itu kemarin lawan Burnley. Kenapa itu? Kok kayak susah banget pecah telur? Bentar, gue masih penasaran, Ton. Satu lagi. Van, lu kan mau Barkley katanya kan? Tapi kalau lu pilih antara Barkley, Willian Pulisic, lu tetap pilih Barkley, Van? Barkley. Ya, oke. Itu doang sih. Itu swordnya. Ya, Willian sama Pulisic masih bisa jadi sword, tapi Barkley ini lebih tajam lagi kali ya. Pulisic itu kalau Pulisic belum ekspektasi orang tuh penggantinya Hazard, tapi udah belum gitu. Dari cara main, dari gimana sama Willian juga masih sering banget cover bola dulu ke belakang, nggak bisa gitu loh jadi target main diem di depan santai, itu nggak bisa. Justru Oke, udah. Barkley gitu. Gue percaya aja lah sama lu yang nonton langsung ya, daripada gue yang lihat hitam di atas kertas ya, tapi oke. Jadi kalau Tony
William Pulisic masih dipegang, Evan nih lebih ke arah Barkley gitu ya. Oke, udah lanjut Van. Tadi lu mau bahas Liverpool gimana? Liverpool ya nggak hoki aja itu mah kemarin. Memang timnas Inggris lagi bagus-bagusnya aja sekarang. Generasi muda. Generasi Inggris tuh memang lagi wah keren lah gitu. Mantap lah. Kiper Itu Nick Pope, wah. Nick Pope-nya keterlaluan Bagus lu banget. berasa kayak lihat De Gea lagi lawan Arsenal satu match 14 save lah. Itu Nick Pope kemarin. Jadi dari Liverpool siapa, Van? Justru kalau dari gua dari Liverpool harusnya kalian masih keep Salah ya. Jangan dijual meskipun big match ya. Meskipun big match karena dari cara main kemarin juga ya Salah tuh yang salah satu yang paling sering nyari ruang, paling sering bikin dapat chance buat ngegolin gitu. Dan ya. rotasi gimana, Pan? Menurut lo? Lawan Arsenal ya, kalau kata gua sih bakal full tim dulu sih. Dia nggak akan kayak kemarin tiba-tiba Jones atau Williams dimainin dari awal. Kalau rasa aman menang 2-0 mungkin baru kan. Kalau kata gua. Kalau so far cuma gara-gara nggak ada Henderson kan, kalau Henderson nggak ada mungkin antara Keita atau Milner yang main. Cuman pasti tetap Fabinho, ini depan pasti biasa trio Firmansyah. Ya, Firmansyah. Dan jangan lupa Salah masih Golden Boot juga. Yes. Ya, ini gue jadi ngelihat nih Evan bilang Salah lagi, gue jadi ngelihat data Salah lagi. Walaupun ya makin sini statistik makin nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan ya karena akhir musim. Tapi 4 pertandingan terakhir Salah tuh dapat bola di kotak penalti 39 kali. Itu banyak banget loh. Itu rata-rata tiap 10 menit dapat 6 dong. 6 sampai 7 itu. 40 pertandingan. 40 bagi 4, 10 kali ya? Wah. Iya, hampir 10 menit satu kali dapat itu kalau full 90 menit lagi. Ini kan Salah nggak full. Iya. Terus dia 19 kali nembak, Tom. 4 last match, big chance-nya 6 kali. Cuma entah kenapa 5-nya miss. Kedepannya nih, gue tetap buat Hidden Sword gue ini dari next week aja ya. Ini yang menarik nih menurut gue ada Leicester versus Sheffield. Karena Leicester nih masih ada 2 motivasinya. Itu satu Vardy, Golden Boot Race. Satu lagi buat posisi UCL. Iya. Nah, kalahnya Leicester kemarin ini mengancam posisi dia dari Wolves sama Sheffield juga ternyata masih bisa masuk ke zona UCL. Karena MU pasti menang ya malam ini. Karena MU pasti menang malam ini. Karena MU pasti menang, MU sekarang udah posisi 3 nih. Ya, benar nggak? Betul. Oh iya, disclaimer lagi. Saat kita record video ini, belum ada keputusan City itu di-ban atau enggak. Sebenarnya paling 5 jam lagi keluar tuh keputusan ini. Tapi ya sekarang belum keluar. Bentar, harusnya di hari yang sama ini keluar keputusan City di-ban apa enggak. Betul. Semoga di-ban. Betul. Nah, si Pep ini kemarin kalau nggak salah ada press conference yang bilang dia City ini lebih fokus untuk finish di posisi 2 daripada juara FA Cup. Iya, sempat dengar juga tuh. Ya, ada press conference-nya. Jadi mungkin pemain-pemain intinya justru bakalan dipakai di lawan Bournemouth, Norwich, satu lagi lawan apa tuh? Tapi ya kita nggak tahu sih kalau itu ternyata Cywar gitu ya. Bohongan. Roulette, itu roulette. Ini segmen yang bagus buat ke segmen 3 nih. Ini jembatan yang bagus buat ke segmen 3 nih. Nah, oke. Langsung masuk segmen 3. Segmen rotasi City. Oke, segmen 3 ini kita akan bahas untuk rotasi City karena teman-teman mungkin penasaran nih siapa yang akan main nih. Soalnya berapa kali mungkin teman-teman pakai De Bruyne loh malah nggak main, pakai Sterling malah di bench gitu ya. Nah, ini ada data dan ini datanya bukan kita yang buat tapi ada data @legomane_FPL yang buat ya. Jadi di Twitter ya ini ya. Jadi dia membuat berapa menit sih si penyerang-penyerang City ini bermain di setiap laga. Jadi FA juga dimasukin ya sama dia. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat
di sini ada 2 pemain yang selalu main bisa full dalam 2 pertandingan berturut-turut, yaitu David Silva dan Sterling. Nah, terus ada fakta kedua juga adalah ada 1 pemain yang selalu bergantian, yaitu Bernardo dan Foden. Bernardo dan Foden itu selalu bergantian tuh. Gitu. Jadi mungkin gimana menurut Zo next-nya lawan Bournemouth? Siapakah akan yang bermain? Mencoba menebak Pep. Mencoba menebak Pep. Mau sakit dulu pala, pusing gue liat. Ini berhubung gue udah transfer ya, gue in Jesus, Mahrez sama Bernardo. Ya gue pikir justru 3 itu bakalan main full buat di game week 36 ya. 36 ya. Oke, Pan. Bournemouth ya. Sterling. Kayaknya Sterling Mahrez itu jadi subskin ya nanti ini sekitar babak 2 lah ini. Gitu. Jadi Sterling Mahrez cadangan ya? Cadangan dulu. Cuman yang satu lagi, ya kayaknya Jesus udah pasti deh. Jesus pasti ya? Udah pasti deh dia kayaknya. Nggak ada lagi penyerang loh. Ya. Oke. Gue masih berharap Bernardo juga. Pan? Kalau gue lihat dari pembagian menit sekarang ya, dan ini perlu diingat David Silva ini adalah musim terakhir dia di City. Karena kontraknya habis di akhir musim. Jadi feeling gue nih, setiap home game City, David Silva tuh bakal dimainin. City tuh punya kebiasaan gitu, Pep tuh punya kebiasaan gitu untuk pemain yang kontraknya udah mau habis, menjelang akhir musim dimainin terus. Kayak tahun lalu Kompany tuh main terus, walaupun match fitness-nya nggak bagus tapi dimainin untuk menghargai gitu kan, Toure gitu ya. Jadi kalau lihat dari sini nih, Silva tuh bakal dapat menit paling banyak harusnya di sisa 4 pertandingan terakhir. Nah, kalau Silva main, biasa De Bruyne juga main. Tapi outputnya De Bruyne berkurang saat dia bareng di lapangan sama David Silva. Jadi naga-naga gua nih ya, lawan Bournemouth nih, De Bruyne Silva main, depannya walaupun gua nggak pengen nih, tapi kayaknya Foden, Sterling, Jesus sih. Walaupun gua pengennya Mahrez yang mulai, tapi feeling sih ngomongnya begitu ya, dilihat dari distribusi menit main akhir-akhir ini. Ya. Dan buat gua mirip sih, karena Sterling gua yakin juga Sterling akan main full time. Karena ya tadi yang gue udah sebut ya, itu dia punya pengen ambisi juga untuk coba mengejar Golden Boot. Dan Jesus juga akan main. Dan yang gue rasa malah sekarang Foden gue rasa nggak main lagi. Yang akan main yaitu tadi David Silva, De Bruyne dan Bernardo. Jadi Bernardo di depan, David Silva sama De Bruyne di belakang, mungkin sama Gundogan atau Fernandinho, karena Fernandinho udah dicadangin ya kemarin di bench. Begitu dari kita. Akan membeli David Silva? Nah, itu pertanyaan menarik. Butuh nggak kita David Silva ya? Kalau gue sih pengen banget, tapi karena gue udah punya De Bruyne sama Foden, jadi opsi gue cuma satu. De Bruyne-nya gue out, gue ganti. Kalau lu masih ngejar ranking, buat gue itu oke, Ton. Karena kalian kan tidak seperti itu ya, tiba-tiba transfer David Silva lah, Bernardo Silva lah, kan kalian tidak seperti itu ya. Kalau itu buat ngejar ranking, gue setuju, Ton. Tapi kalau gak minus ya, poin. Iya. Ya, oke guys, itu adalah konklusi dari kita. Ada 3 segmen, teman-teman, dan semoga 3 segmen ini bermanfaat untuk teman-teman memutuskan sebuah keputusan yang bijak ya untuk Game Week 36+. Dan kita akan ada, jangan lupa ada FA juga tanggal 18 dan 19. Tolong diperhatikan juga. Dan Game Week 37+ itu kita akan mulai hari Rabu. 36+ hari Rabu 15 Juli ya. Dan 37+-nya itu hari Sabtu jam 11:30. Jadi teman-teman tolong jangan lewatkan deadline-nya, yaitu hari Rabu pagi jam 1 sama Sabtu jam 10. Okay, and that's it. See you again guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.